Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristanti. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Giri Tontro. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi layanan bimbingan klasikal dengan topik Kenali Potensi Sejak Dini untuk kelas 12 SMK. Seringkali pertanyaan seperti ini muncul di benak kita. Kebingungan yang sering terjadi terutama pada siswa kelas 12. Mereka merasa kebingungan untuk menentukan pilihan karir karena masih bingung akan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan berikut. Pentingnya potensi diri dalam kehidupan. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Dengan mengetahui potensi diri, kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas dalam hidup kita. Selain itu, secara psikis, pribadi kita juga akan merasa nyaman, sebab kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tentunya ini akan berpengaruh dalam banyak hal dalam hidup kita. Terlebih akan nampak dalam kinerja dari apa yang kita buat dan lakukan atau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam potensi diri. Yang pertama, potensi fisik, yaitu kemampuan anggota tubuh yang mampu dikembangkan dan menjadi modal dasar dalam mengembangkan potensi diri ke arah kegiatan prestasi. Contohnya, Maya memiliki kelebihan dalam kelenturan tubuh. Kemampuan ini akan lebih berkembang apabila Maya melatihnya melalui klub balet, ekstrakurikuler menari, pantomim, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu potensi psikis. Potensi psikis ada 3, yaitu 1. Intelligence quotient atau yang disebut dengan IQ. Yang kedua, emotional quotient atau EQ. Yang ketiga, spiritual quotient atau SQ. Yang keempat, adversity quotient atau AQ. Yang pertama, intelligence quotient atau IQ adalah bentuk kemampuan individu untuk berpikir, mengolah, dan berusaha menguasai lingkungannya secara maksimal, secara terarah. IQ sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Kecerdasan visual atau spasial, atau yang sering disebut dengan kecerdasan gambar. Profesi yang cocok untuk kemampuan ini adalah arsitek, seniman, desainer mobil, insinyur, desainer grafis, desainer interior, dan lain-lain. Yang kedua, kecerdasan verbal atau linguistik. Yang ketiga, kecerdasan musik. Yang keempat, kecerdasan logis atau matematis. Yang kelima, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan bergaul. Dan yang terakhir, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan diri. Terus yang kedua adalah emotional quotient atau potensi sosial emosional. Emotional quotient bisa juga disebut dengan kecerdasan emosi yang merupakan kemampuan untuk mengendalikan, mengenali, menata perasaan sendiri dan orang lain secara mendalam sehingga kehadirannya menyenangkan dan didambakan oleh orang lain. Daniel Goleman dalam bukunya mengungkapkan ada 7 kerangka kerja kecerdasan emosi, di antaranya 1. Kecerdasan pribadi atau kecerdasan untuk mengelola diri sendiri. Yang kedua, kesadaran diri atau kecakapan untuk mengetahui kondisi diri. Yang ketiga, pengaturan diri atau kecakapan dalam mengendalikan diri sendiri. Yang keempat, motivasi atau kecakapan meraih prestasi. Yang kelima, berkomitmen. Selanjutnya, berinisiatif dan optimis. Yang keenam, kecakapan sosial atau kecakapan dalam menjalin sebuah hubungan.
empati, kecakapan untuk memahami orang lain. Dan yang terakhir adalah keterampilan sosial atau kecakapan dalam menggugah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain. Yang ketiga adalah potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Spiritual quotient adalah sumber yang mengilhami dan melambungkan semangat seseorang dengan mengikatkan diri pada nilai-nilai keberanian tanpa batas waktu. Biasanya memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki prinsip dan visi yang kuat. 2. Mampu melihat kesatuan dan keseragaman. 3. Memaknai setiap sisi kehidupan. Dan yang keempat, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Selanjutnya, yang keempat, potensi daya juang atau adversity quotient. Adversity quotient atau kecerdasan dalam menghadapi kesulitan merupakan bentuk kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Di sini, Paul Gistois dalam bukunya mengungkapkan ada 3 IQ dalam masyarakat, diantaranya 1. Tingkat quitters atau orang yang berhenti. Maksudnya, orang yang IQ-nya paling lemah, di mana ia akan berhenti ketika menghadapi tantangan. Yang kedua, tingkat campers atau orang yang berkemah. Orang yang memiliki IQ sedang. Maksudnya, di mana ia akan merasa puas dengan apa yang telah dia capai dan tidak ingin maju lagi. Yang ketiga, tingkat climbers atau orang yang mendaki. Di sini, orang yang memiliki IQ tinggi dengan kemampuan dan kecerdasan yang tinggi untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Jadi dia tidak mudah menyerah. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya potensi diri. Yang pertama, ada faktor pendukung. Faktor pendukung sendiri, yang pertama, adanya minat, kegemaran, dan hobi. Yang kedua, adanya motivasi. Yang ketiga, adanya kepintaran atau intelektual. Selanjutnya, ada faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada faktor sarana prasarana yang mendukung berkembangnya potensi diri. Selain faktor pendukung, ada beberapa faktor penghambat berkembangnya potensi diri. Yang pertama, merasa tidak yakin akan kemampuan diri. Yang kedua, tidak memiliki rasa percaya diri yang memadai atau kurang percaya diri. Yang ketiga, tidak tekun melatih potensi yang ada. Dan yang terakhir, takut akan kegagalan. Nah, sekarang ada tips mengenali dan menggali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Di sini kalian bisa coba membuat daftar pertanyaan seperti apa yang membuat Anda bahagia, apa kelebihan dan kekurangan Anda, apa kelemahan Anda. Kemudian, jawab pertanyaan itu dengan jujur dan objektif. Kita juga bisa meminta bantuan keluarga atau sahabat untuk menilai kelebihan dan kekurangan kita. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup di sini baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang secara realistis. Maksudnya yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kita. Yang ketiga, kenali motivasi hidup. Setiap manusia pasti memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kita belajar untuk mengenali apa motivasi hidup kita, apa yang membuat kita, apa yang bisa memecut kita, semangat kita,
untuk menghasilkan karya terbaik, sehingga kita memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri. Yang keempat, hilangkan negative thinking. Buang jauh-jauh pikiran negatif yang bisa menghambat langkah kita untuk mencapai tujuan. Setiap kali kita menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik kita coba mengevaluasi kembali langkah kita. Mungkin ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Terus dan yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dalam mencapai tujuan, jangan menyesali dan mengadili diri kita sendiri. Hal ini hanya akan membuang waktu dan energi kita. Kita harus tetap bangkit dan menatap masa depan. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk terus maju. Nah, demikianlah materi layanan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengenali serta menggali potensi yang ada di dalam diri kita secara optimal. Sampai bertemu kembali pada materi layanan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.